Halo, Assalamualaikum. Aku Risti Rahmawati Soleha. Kali ini aku akan membahas tentang Learning Journal Agenda Kedua, Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang keempat Angkatan ke-14. Topik yang dibahas pada Agenda 2 ini meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang disingkat ANEKA. Yang pertama, kita masuk ke akuntabilitas. Akuntabilitas itu sama nggak sih sama responsibilitas? Yuk kita cari tahu. Ternyata akuntabilitas itu nggak sama loh dengan responsibilitas. Perbedaannya, responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Beda kan dari pengertiannya? Sekarang kita masuk ke aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai serta bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator akuntabilitas antara lain tanggung jawab, integritas, keadilan, jujur, konsisten, transparan, keseimbangan, kepercayaan, dan kejelasan. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, nasionalisme. Tahu nggak sih apa bedanya nasionalisme dan Calvinisme? Ini nih perbedaannya. Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan Calvinisme berarti suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Jadi, bedanya antara positif dan negatif ya. Indikator nasionalisme. 1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat. 3. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan. 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 7. Kekeluargaan dan kegotong royongan. 8. Adil terhadap sesama. 9. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Lalu topik yang ketiga adalah etika publik. Tahu nggak sih apa bedanya etika dan moral? Yuk kita cari tahu. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Jadi etika itu lebih utama ya daripada moral. Selanjutnya indikator etika publik. Antara lain, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun. Bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat,
dan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu komitmen mutu. Indikator komitmen mutu antara lain efektivitas. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Tingkat efektivitas diukur dari ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Efisiensi. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Adaptif. Adaptif adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Responsif. Responsif adalah membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan adalah upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya topik yang kelima, yaitu anti korupsi. Apa sih arti korupsi itu? Korupsi itu bisa diartikan buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Sedangkan nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi, itulah tadi kelima topik dalam agenda 2 yang dibahas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.